Halo kawan pajak, selamat datang kembali di acara Rusip, Rumpi seputar informasi perpajakan. Bersama saya Valentina, akan menemani kawan pajak selama kurang lebih 15 menit ke depan untuk ngobrol santai nih terkait informasi terkini dari perpajakan. Tentu saat ini saya nggak sendiri ya kawan pajak, saya bersama rekan saya. Langsung saja kita sapa ya. Selamat datang nih Kak Akbar HD. Selamat datang Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gimana nih kabarnya Kak Akbar? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi nih Kak, saya pengen ini dong Kak Akbar perkenalan dulu dong sebagai di KPP itu pekerjaannya sebagai apa sih jabatannya gitu. Baik, halo kawan pajak dimanapun berada gitu ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akbar Hadi Prasetyo sebagai penyuluh gitu ya, asisten penyuluh di KPP Pratama Pangkal Pinang. Jadi kalau di episode kemarin Kak ya, saya kan juga lihat videonya tuh Kak. Nonton juga ya? Nonton juga, itu kemarin kan kawan pajak perkenalan dengan AR gitu Kak ya. AR itu adalah akun representatif atau mungkin pengawasan gitu ya, yang memiliki job desk untuk pengawasan bagi wajib pajak. Nah, sedangkan untuk penyuluh sendiri nih, kita lebih ke seksi pelayanannya kita Kak. Oh oke. Pelayanannya, jadi tugas utamanya lebih kepada edukasi perpajakan. Selain ada penerimaan PAP gitu Kak ya. PAP ya? Penyelesaian administrasi perpajakan. Nah, karena Kak Valen juga ini kan ya, harusnya tahu dong. Nanya aja tadi tuh. Jadi penyelesaian administrasi perpajakan. Jadi kayak permohonan dari wajib pajak seperti pemindah bukuan gitu atau apa itu biasanya diproses oleh penyuluh. Tapi lebih utamanya memang adalah untuk edukasi perpajakan. Edukasi perpajakannya baik yang bersifat aktif gitu ya, kita yang sosialisasi ataupun juga yang pasif seperti helpdesk kayak gitu ya, yang biasanya menjaga helpdesk di KPP Pratama. Mungkin kurang lebih kayak gitu Kak ya. Kalau dirinci kayaknya banyak deh. Kalau dirinci lumayan. Nggak cukup 15 menit ya kawan kayaknya. Itu perkenalannya aja ya. Nggak usah. Baik, terima kasih Kak Akbar atas perkenalannya ya. Oke. Nah, kebetulan saya memang sebagai penyuluh juga nih kawan pajak, tapi saat ini saya sebagai MC ya Kak. Oke. Salah saya berarti ya. Oke. Maaf. Nah, baik, kita sekarang mau bahas terkait wajib pajak UMKM nih kawan pajak gitu kan. Kenapa? Karena UMKM itu sekarang ini kan sedang masa proses peralihan ya, banyak yang sedang mengalami masa proses peralihan. Nah, proses peralihannya kayak gimana sih gitu kan? Tapi sebelum ke sana, kita mau bahas dulu nih, kalau di kantor pajak nih Kak, atau di Direktorat Jenderal Pajak secara aturan itu yang disebut WP wajib pajak UMKM itu yang bagaimana sih? Oh, baik. Mungkin secara garis besar ya kan pajak ya, kita akan memahami dulu UMKM dan juga perpajakannya seperti apa gitu ya. Kalau di PP 55 tahun 2022 kawan pajaknya disebutkan bahwa wajib pajak ya yang memperoleh penghasilan bruto tertentu atas usaha itu dikenai dengan pajak penghasilan final. Atau mungkin yang sekarang kita dengar ini adalah PPh final UMKM sebesar 0,5%. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya gitu kayak, kalau dilihat dari sejarahnya untuk UMKM sendiri wajib pajak orang pribadi ataupun badan gitu ya yang menerima penghasilan bruto tertentu tersebut sudah sebenarnya dilaksanakan dari tahun 2013. Oh, udah cukup lama ya, 11 tahun lalu ya. 11 tahun lalu itu adalah dengan terbitnya PP 46 tahun 2013 yang dulu tuh tarifnya 1% Kak. 1% gitu ya. Lalu berubah menjadi diterbitkan ke PP 23 menjadi 0,5 ya. Di cut off setengah ya. Setengah ya. Jadi PP 46 jadi 23 jadi setengahnya gitu kan tahun 2018 dan yang terbaru juga menjadi yang itu 23 sama 46-nya sudah dicabut dengan diterbitnya PP 55 tahun 2022. Yang lebih terbaru lagi gitu ya. Benar. Nah, sekarang dari pengertiannya tadi, wajib pajak adalah wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan gitu ya, bisa PT atau CV yang memang menerima penghasilan ya dari usaha gitu kayak. Nah, itu penghasilannya tersebut pun ada ininya Kak, tidak hanya penghasilan yang
tidak semua penghasilan gitu ya dikenai tarif pajak UMKM ini kayak gitu. Oke. Terus tadi kan kakak bilang nih ada wajib pajak orang pribadi sama ada wajib pajak badan gitu Baik. kan. Berarti kalau orang pribadi itu ya orang pribadi gitu ya, kayak Akbar itu kayak saya Valentina itu merupakan orang pribadi gitu ya. Betul. Nah kalau badan ini kayak gimana kak? Karena kalau badan kan banyak ya. CV, apakah CV juga termasuk apa PT gitu? Betul. Untuk wajib pajak badannya sendiri adalah seperti yang kita tahu itu kayak ada perseroan terbatas, PT, atau mungkin CV, firma, kayak gitu. Ada koperasi juga. Ya. Nah, dan juga ada ini kak, hampir lupa tadi. Nah, apa tuh? Perusahaan yang terbaru nih dengan terbitnya PP 55 tahun 2002 ini adalah PT Perorangan kak. Itu dianggapnya badan meskipun dia cuman satu orang yang mendirikan gitu ya. Nah itu sih kak. Terus nih tadi sebenarnya sudah di-spill ya langsung ya tarifnya 0,5% gitu kan. Nah berarti sekarang tarifnya 0,5% ya kan? Betul betul. Nah, tapi gimana nih kak sama masa berlakunya? Masa berlakunya Karena kan ada kan masa berlakunya. Nah coba dong kak dijelasin gitu ke kawan pajak yang sedang menonton nih untuk masa berlaku masing-masing CV apakah berbeda? Maksudnya masing-masing wajib pajak apakah berbeda atau sama? Ya baik. Jadi kawan pajak sepertinya ini seperti dibuat seperti fasilitas gitu kak ya. Jadi wajib pajak UMKM itu dapat menggunakan ada jangka waktunya untuk dapat menggunakan tarif UMKM ini gitu ya. Untuk wajib pajak orang pribadi dia selama 7 tahun kak ya. Oke. 7 tahun sejak terdaftarnya. Sedangkan untuk badan yang berbentuk CV firma koperasi itu dan juga PT perorangan itu 4 tahun. Dan sedangkan untuk yang berbentuk badan PT itu selama 3 tahun. Nah, dan ini sejak terdaftar kak ya. Terdaftar. Nah, di aturan disebutkan untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum ya PP 23 yang mana sudah dicabut tadi, perhitungan pajaknya dimulai dari tahun 2018 kan. 2018 7 tahun gitu ya untuk orang pribadi, badan 4 tahun, untuk PT yang 3 tahun kayak gitu ya. Dimulainya dari tanggal 2018 untuk yang terdaftar sebelum PP 23 itu terbit. Sedangkan untuk wajib pajak yang misal terdaftar nih kak dari tahun 2024 lah ya. Dari tahun 2024 dia terdaftar, 7 tahunnya dimulai dari 2004 tersebut. Dan juga ini mungkin agar tidak salah kaprah di masyarakat, itu banyak yang masih ke helpdesk, Pak saya terdaftar 2016. Contohnya gitu Pak ya, terdaftar tahun 2016 tapi baru usahanya tahun 2023 misal gitu Kak ya. Apakah dihitung dari 23 atau dari 16 gitu Kak ya? Dari 18. Dari 18 gitu ya Pak katanya. Nah, untuk yang seperti itu biasanya nggak biasanya ya, maaf salah saya. Ya, sesuai aturan itu adalah tanggal terdaftar. Jadi karena terdaftarnya sebelum tahun 2018, PP 23 itu terbit, dimulainya 2018 di tahunnya kayak gitu kan. Jadi tidak serta-merta ya karena dia baru punya usaha di 2023. Betul. Terus berarti ngitungnya dari 2023 nggak kayak betul. gitu ya? Ya betul kayak dari gitu. Terdaftarnya. Oke. Nah berarti dari yang beberapa jenis WP tadi yang paling lama itu orang pribadi ya Kak? Betul. 7 tahun ya. Dan yang paling singkat itu perseroan terbatas ya untuk badan. Betul. Oke. Terus gimana nih Kak cara menghitung PPh-nya nih? Kan tadi kita udah ngomongin tarifnya, tapi kalau cara ngitungnya gimana sih? Itu apakah langsung aja dikalikan dengan omset atau dikurangi dulu biaya-biaya atau bagaimana Kak? Oh baik, kalau dari sudah kita lihat dari sejarahnya lagi gitu Kak ya, dari PP 46 itu juga sudah disebutkan bahwa untuk menghitung pajaknya gitu ya 0,5% tadi dikalikan dengan penghasilan brutonya Kak. Oh, okay. Penghasilan bruto, ya? penghasilan kotor pada 1 bulan tersebut. Nah, kalau dulunya di PP 46 1%, di PP 23 dijadikan 0,5%. Nah, itu di PP 55 juga masih sama 0,5%. Dikalikan aja dengan tarifnya omsetnya berapa nih di bulan misal September ya. September dia dapat omset 50 juta gitu ya. Dikalikan dengan tarif 0,5.
langsung dikalikan ya. Ya, tapi khusus di PP 55 kawan pajak sejak tahun 2022 ada nih tambahan khusus untuk orang pribadi, Kak. Oke. Jadi penghasilannya yang masih di bawah 500 juta dalam 1 tahun pajak itu tidak dikenakan, Kak. Tidak dikenakan. Tidak dikenakan. Jadi tidak misal Januari masih 200 juta gitu Kak ya. Februari dapat omset 200 juta lagi. Itu kan masih 400 gitu ya secara kolektif 1 tahunnya kan ya. Akumulatifnya masih di bawah 500. Itu belum dikalikan 0,5. Baru setelah melebihi 500 di bulan tersebut dikalikan 0,5% omset tiap bulannya gitu Kak ya. Sampai akhir tahun. Berarti nanti kayak tadi kan Februari masih 400. 400. Misalkan di Maret 200 juta juga. Betul. Nah, berarti dikurangi dulu ya. Berarti kan total akumulasinya 600 juta. 600 juta betul. Ya kan? Nah, berarti ngitungnya dari 600 dikurang 500 dulu. 500 dulu. Baru dikalikan 0,5%. 0,5%, betul. Lalu setelahnya nanti langsung aja ya dikalikan ya, omset April misalkan 200 juta lagi langsung dikalikan 0,5%. Betul, kayak gitu Kak. Itu hanya berlaku berarti untuk orang pribadi ya. Orang pribadi yang ada PTKP lah ya. Iya, ada PTKP, PTKP ya. ya 500 juta gitu ya. Tapi untuk kayak CV, PT itu langsung ya. Iya, Berapapun langsung. omset per bulan langsung dikalikan 0,5%. Betul, kayak gitu. Tapi bisa kita bilang kalau ini tuh sebenarnya insentif ya Kak, yang diberikan betul. oleh kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, kawan pajak buat kawan pajak nih gitu. Kenapa insentif? Karena memang UMKM ini kan yang paling besar ya di Indonesia. Betul, ya Kak. betul. Kan? Jadi kita ingin memajukan nih bagaimana supaya caranya si UMKM ini usahanya semakin sukses gitu ya Kak. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kayaknya awalnya dari 1% ya Kak. Betul. Lalu diturunin tarifnya jadi 0,5%. Nah terus dari 2022 untuk wajib pajak orang pribadi dikasih lagi insentif ya Kak, dengan 500 juta pertama itu nggak kena pajak. Lalu Kak nih, misalkan tadi itu kan yang dikategorikan UMKM itu kalau omsetnya di bawah 4,8 gitu kan. Nah terus bagaimana nih Kak kalau di pertengahan tahun omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar setahun? Oh baik. Juga mungkin kalau boleh saya jelaskan dulu ya Kak. Ya. Penghasilan yang bisa dikalikan 0,5% itu sesuai di PP 55 sudah dijelaskan sebentar Kak ya. Jadi penghasilannya itu adalah penghasilan yang bukan termasuk dari bukan objek pajak. Gitu Kak ya. Jadi jika bukan objek pajak ya jelas tidak dikenakan PPh final kayak itu mungkin pajak yang lainnya. Terus juga ada penghasilan yang sudah dikenai PPh final. Jadi contoh kayak penghasilan jual beli tanah, konsumsi ya jika atas penghasilan tersebut sudah dikenai PPh final maka tidak dikenai lagi tarif UMKM. Dan juga ada lagi penghasilan atas untuk jasa-jasa atau mungkin pekerjaan bebas Kak contohnya Kak. Contohnya mungkin atas penghasilan yang diterima atas pekerjaan bebas gitu ya, contoh kayak arsitek, olahragawan, dokter itu tidak bisa dikenai PPh final UMKM kayak gitu. Dan juga ada lagi terakhir adalah yang penghasilan yang tidak dikenai sesuai dengan peraturan perpajakan. Sudah pakai tarif umum. Sudah tarif umum kayak gitu. Nah, sekarang tadi kembali lagi ke pertanyaannya, memang untuk UMKM adalah yang di bawah 4,8 M Kak ya, dalam setahun itu termasuk dalam pengusaha kecil. Dalam pekerjanya. Nah, ketika sudah di atas 4,8 miliar, biasanya disebut dengan pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak. Nah, PKP gitu Kak ya. Tapi mungkin untuk PKP-nya sendiri kita tidak bahas lebih lanjut Kak ya. Nanti lebih panjang nih. Mungkin kawan pajak bisa cek juga di video-video KPP Pangkal Pinang sebelumnya ya. Tapi sebenarnya kita udah bahas juga nih. Sudah bahas Kak ya? Instagram. Di Instagram. KPP pertama Pangkal Pinang, coba dicek pajak Pangpin, kan kakak juga pemateri. Iya, saya juga ya waktu itu. Nanti boleh dicek ya untuk detail terkait PKP apa, bagaimana caranya, terus apa kewajiban setelah menjadi PKP. Nah, boleh dicek tuh di IG pajak Pangpin. Nah, tapi sekarang kita bahasnya balik lagi kayak sebelumkan dulunya ya. Nah,
ketika kawan pajak sudah melebihi 4,8 gitu ya, itu berarti untuk dari kewajiban perpajakannya dia harus menyelesaikan dulu Kak. Menyelesaikan dulu penggunaan PPh final tersebut sampai akhir tahun sampai akhir tahun. Misal ketika tadi kan udah dapat 200 juta terus gitu Kak ya. Misal di Oktober nanti nih, di Oktober dia sudah terhitung dapat 5M Kak. Wow. 5M gitu ya. Berarti kan bulan depannya sudah harus PKP. Nah, untuk kawan pajak ini tidak serta-merta karena sudah melewati 4,8M langsung menggunakan tarif umum. Itu Kak ya. Jadi harus diselesaikan dulu sampai dengan akhir tahun pajak, sampai Desember dia harus membayar 0,5%-nya dulu. Baru setelah itu tahun depannya dia sudah beralih menggunakan tarif umum. Seperti itu Kak. Berarti tahun depannya baru pakai yang tarif umum ya. Tarif sampai umum. akhir tahun tetap 0,5% Sampai akhir tahun? Omset. Betul Kak. Kan? Nah, terus nih Kak, tadi kan kita udah bahas nih kalau WP UMKM itu ada masa berlakunya gitu kan, ya enggak? Nah, betul. Terus gimana nih kalau misalkan wajib pajak sudah habis masa berlakunya, apa yang harus dilakukan UMKM? Baik. Kayak CV udah 4 tahun nih, atau PT udah 3 tahun, atau OP nih bentar lagi kan berarti 2024 terakhir ya? Ya betul. Nah, kalau itu apa yang harus dilakukan para wajib pajak? Nah, baik, ini juga case-nya sama seperti wajib pajak gitu ya, yang kayaknya kalau saya pakai 0,5 brutonya gede banget pajak yang saya bayar gitu Kak ya. Nah, kawan pajak sebenarnya tidak wajib untuk menggunakan PPh UMKM itu biasanya untuk yang PT ini Kak ya, untuk menggunakan selama waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Kawan pajak dapat memilih gitu ya, dapat memilih menggunakan tarif umum, misal kayak PT gitu Kak ya. Kayak PT udah 2 tahun dia menggunakan tarif UMKM, dia merasa tahun depan nggak mau pakai lagi gitu ya, mungkin menggunakan tarif umum aja, silahkan diajukan. Itu biasanya ada di DJP online ya, secara online sekarang. Nah, nanti tahun depan dia sudah bisa menggunakan tarif umum gitu ya, tidak harus 0,5 lagi gitu ya. Atau mungkin kayak tadi yang sudah kita jelaskan, omsetnya tiba-tiba di tahun sekarang udah melebihi 4,8M, dia sudah menggunakan tarif umum. Nah, sama juga untuk kawan pajak atau wajib pajak yang sudah melebihi batas waktunya gitu ya. Misal PT tadi sudah melewati 4 tahun dari terdaftar, atau bahkan orang pribadi yang sudah melewati 7 tahun gitu ya, 7 tahun penggunaan tarif UMKM tersebut, dia harus kembali menggunakan tarif umum. Nah, ini yang sesuai aturannya masih berlaku sekarang nggak ya, di PP 55 tahun 2022. Kita nggak tahu nanti kedepannya ada perubahan baru atau gimana. Tapi yang jelas dia akan kembali menggunakan tarif umum. Nah, ini mungkin yang sedikit dikhawatirkan gitu Kak ya oleh kawan pajak, gimana sih tarif umumnya kayak gitu-gitunya sih Kak. Oke. Nah, terus berarti tarif umum gitu. Betul. Kalau tarif umum tapi berarti ada 2 jenis ya Kak ya. Bisa pembukuan nanti, betul. atau bisa pakai norma untuk orang pribadi. Betul. Ya, boleh dong Kak dijelasin nih Kak terkait 2 penghitungan tadi, baik itu norma ataupun pembukuan. Baik, kembali lagi untuk tarifnya gitu Kak ya. Untuk tarifnya, tarif umum bagi orang pribadi itu adalah tarif progresif gitu Kak ya, 5% sesuai lapisan tarifnya. Sedangkan untuk wajib pajak badan, berbentuk badan, itu PPh badannya adalah 22% kalau sekarang. Masih ada fasilitas 31E juga gitu ya. Nah, sedangkan untuk UMKM basicnya adalah tadi menggunakan pencatatan Kak ya. Jadi lebih menyederhanakan perhitungan untuk pajaknya, dicatat tuh omset bulanannya berapa gitu Kak ya. Nah, sedangkan untuk nanti setelah dia menggunakan tarif umum, ada 2 untuk menghitung penghasilan itunya, yaitu adalah dengan cara pembukuan dan juga nanti dengan cara pencatatan, namun ini yang berbeda kawan pajak ya, tidak untuk pencatatan dikalikan 0,5 gitu ya. Nah, pembukuan sendiri berdasarkan pengertian UU KUP adalah pencatatan semua keuangannya gitu Kak ya, mulai dari penghasilan brutonya, biaya-biaya yang dikeluarkan, semua harus dilakukan pembukuan atas pengeluaran dan pendapatan tersebut.
Sedangkan untuk pencatatan sendiri dia lebih mencatat menghitung semua penghasilan brutonya, Kak. Jadi sama, mencatat semua penghasilan bruto, cuman bedanya untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif UMKM ini, yang sudah menjadi tarif umum, itu dikalikan dengan mencari penghasilan netonya, dia menggunakan norma, Kak. Atau biasa kita sebut dengan NPPN gitu ya. Berarti tadi ada norma sama bisa pembukuan. Terus tapi kalau norma ini Bang Pajak bisa dicek ya nanti di PR 17 ya Kak, tahun 2015. Jadi nanti masing-masing orang pribadi itu ya Kak, penghitungannya beda ya. Betul. Tergantung jenis kegiatan usahanya apa, ya kan? Tarifnya berbeda. Nah, tergantung jenis itunya tadi ya, atau KLU-nya ya. KLU-nya. Jadi dari semua cara tadi, baik pembukuan maupun pencatatan adalah mencari penghasilan netonya berapa, sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya berapa, dikalikan dengan tarif progresif. Nah, untuk yang pencatatan tadi, kalau pembukuan gitu kan kita tahu Kak ya, dapat brutonya berapa, biaya-biaya yang dikeluarkan berapa, penghasilan netonya berapa gitu ya. Sedangkan untuk pencatatan, itu kita catat semua penghasilan bruto kita berapa, dikalikan dengan norma atau persentasenya sesuai dengan PR 17 yang Kak Valen sampaikan tadi. Jadi misal kayak ada penghasilan 200 juta omsetnya gitu Kak ya, dikalikan dengan norma misal 30% gitu ya, berarti sekitar 60 juta Kak ya. Itu baru 60 juta tadi dikalikan dengan tarif progresif perpajakannya. Ini untuk OP wajib pajak orang pribadi gitu kan. Jadi bisa dibilang memudahkan juga ya, memudahkan wajib pajaknya. Kalau misalkan WP Badan kan memang sudah terbiasa membuat laporan keuangan ya Kak. Betul. Sudah terbiasa dengan pembukuan gitu ya. Kalau orang pribadi mungkin belum familiar dengan melakukan pencatatan biaya, mengumpulkan semua berkas-berkasnya gitu kan. Tapi kalau makanya dikasih kemudahan nih kawan pajak untuk orang pribadi hanya melakukan pencatatan, menghitung omsetnya aja ya. Nanti omset bersihnya bisa langsung dikalikan norma, lalu dikalikan tarif progresif. Sama seperti pekerjaan bebas nanti gitu ya. Bebas ya. Tata caranya. Kayak dokter gitu kayak ya dokter, kan. Atau mungkin olahragawan gitu ya. Kan mereka nggak tahu tuh kalau biaya atas pekerjaan olahragawan tuh apa kan kayak gitu ya. Makanya dibuatkan menggunakan norma NPPN tadi. Terus gimana nih Kak, kalau misalkan tahun ini sudah selesai UMKM, tarif UMKM ya kan, berarti tahun depan itu udah pakai tarif umum. Apakah tahun depan langsung bayar pajak, tapi bayar pajaknya berapa gitu? Apa langsung tarifnya berapa gitu loh? Atau penghitungannya bagaimana untuk pembayaran pajak di tahun berikutnya? Ya baik, jadi misal tahun 2024 ini Desember udah berakhir gitu Kak ya, wajib pajak sudah membayarkan UMKM-nya 0,5%-nya. Yang harus dilakukan pertama adalah siap-siap untuk lapor tahunan. Jadi harus siap-siap untuk melakukan pelaporan SPT tahunan nanti kayak berarti di sekitar Maret April tahun 2025 gitu ya. Nah, sedangkan untuk pembayarannya yang biasa Januari bayar 0,5 itu tidak ada Kak. Tidak ada pembayaran. Jadi seolah-olah menjadi WP baru gitu ya. Jadi WP baru ya. WP baru. Sebenarnya untuk penggunaan tarif umum tadi itu ada angsuran pasal 25-nya Kak. Jadi ya, jangan penggunaan tarif umum tadi ada angsuran setelah lapor SPT tahunan, ada angsuran tiap bulannya. Ya. Tapi karena 3 bulan pertama itu mengikuti dengan perhitungan pada tahun sebelumnya, tapi sayangnya pada tahun sebelumnya dia netonya kan 0 kan, karena sudah terkena PPh final. Maka dari Januari dia sudah tidak ada pembayaran pajak dulu, sama seperti wajib pajak baru kayak gitu kayak. Baru setelah laporan, lapor yang final masih kayaknya itu belum ada apa-apa sampai akhir tahun 2025 nanti, baru di tahun 2026 dia menggunakan perhitungan tarif umumnya kelihatan tuh. Nanti PPh pasal 25-nya berapa? Di tahun 2026 ya? Pada saat lapor SPT tahunan 2025 baru WP-nya bisa menghitung. Ya, berapa omsetnya, berapa
NPPN kalau orang pribadi berapa biayanya, ya kan? Betul. Setelah dapat penghasilan kena pajak setahun, PPH dapat PPH terutang, baru nanti dibagi 12 ya Kak? Dibagi 12. Dibagi 12, barulah bisa ketahuan ya Kak, angsuran 25-nya tadi yang kayak Kakak bilang berapa per bulan. Nah, betul. Betul, itu memang seperti itu untuk kitanya. Secara garis besarnya seperti itu Kak ya. Baik, nah nggak terasa nih Kak Akbar, kita udah ngobrol dari tadi ya, udah panjang kali lebar, udah kayaknya udah setengah jam ya. Nah, ini ada pesan-pesan nggak Kak buat para wajib pajak UMKM sebelum kita akhiri acara? Pesan buat iya, pesan ya. Nggak di briefing pesan tadi ini soalnya. Oh ya, untuk kawan pajak dimanapun kawan pajak berada, pesan-pesannya mungkin semoga tetap sehat selalu Kak ya. Semoga tetap sehat selalu, tetap diberikan rezeki. Amin. Seperti itu gitu ya. Semoga usahanya juga nanti maksudnya tetap lancar, sukses selalu, dan juga untuk yang baru terdaftar BPKP silakan melaksanakan kegiatan kewajiban perpajakannya seperti mulai dari PP 55-nya, tarif UMKM-nya, pastikan selalu jika memang sudah membayar, kewajibannya adalah melakukan pembayaran itu tanggal 15 bulan berikutnya Kak ya. Jadi jangan sampai melebihi batas waktu pembayarannya, karena bayar itu sudah dianggap lapor Kak ya. Jadi nggak perlu lagi lapor bulanan. Nggak perlu lapor bulanan. Untuk UMKM jadi memang lebih sederhana lah untuk di situnya Kak ya. Dan juga nanti kewajiban perpajakan lainnya seperti SPT tahunannya gitu ya tetap dilaksanakan seperti itu. Ada tambahan mungkin nggak? Terima kasih Kak. Oh nggak ada ya? Oh baik, siap. Sudah lengkap, jelas. Saya rasa juga kawan pajak pasti sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan Kak Akbar ini ya. Karena memang kewajiban perpajakan kan itu aja ya Kak, bayar pajak sama lapor pajak ya enggak? Bayar dan lapor gitu kan. Nah, baik, terima kasih banyak nih buat Kak Akbar atas waktunya yang sudah meluangkan waktu buat menjadi narasumber dalam Rusip kita kali ini. Gitu. Semoga Kak Akbar juga sehat selalu ya, lancar pekerjaannya bersama teman-teman penyuluh di KPP Pertama Pangkal Pinang ya. Iya, Mbak juga tuh. Baik, baiklah kalau begitu kawan pajak, kita sudah berada di penghujung acara ya. Mungkin jangan lupa nih kawan pajak, kalau ada pertanyaan boleh nih hubungi KPP Pertama Pangkal Pinang atau langsung ke Helpdesk, nanti menjumpai kita. Betul. Dan juga mungkin pastikan nomor WA-nya adalah nomor WA dari kantor pajak ya, kawan pajak ya. Benar sekali. Ya, jangan sampai kalau ada yang mengaku-ngaku petugas pajak, silakan dapat cek nomor telepon perpajakan resminya di mana gitu ya. Bisa cek di pajak.go.id atau mungkin bisa cek di Instagram. Oh boleh. Iya. Instagram wajib pajak juga. Pastikan yang menghubungi kawan pajak itu adalah memang petugas. Betul. Atau kalau mau datang kantor pajak aja untuk memastikan gitu ya. Jadi kalau dapat pesan jangan langsung diklik ya Kak. Misalkan dapat link langsung diklik. Nah, apalagi ada surat tagihan pajak bukan PDF malah APK gitu Kak ya. Itu cukup bahaya. Jangan sampai kita jadi kena ini ya Kak. Kena korban phishing gitu ya. Terima kasih Kak Akbar sudah mengingatkan tadi. Nah, untuk kawan pajak kalau ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya, boleh juga menghubungi 1500-200 screen pajak gitu, atau bisa chat juga ya, bisa chat live chat di pajak.go.id. Gitu. Baik, demikian dari kami di acara program Rusip. Apabila terdapat hal ya, kata-kata yang kurang berkenan bagi kawan pajak, kami mohon maaf ya. Baik, terima kasih, sekian. Bye bye. Bye bye.